Hai, nama saya Ika Sinta Cahyati dari Prodi PTO Offering B2. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang mobil Genesis yang merupakan produk dari Hyundai. Semoga bisa menambah informasi untuk teman-teman semua. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah sejarahnya. Jadi, sebelumnya Genesis merupakan salah satu produk dari Hyundai. Akan tetapi, untuk menambah kesan mewahnya, sehingga Genesis menjadi sub-brand tersendiri. Hyundai Motor Company adalah sebuah perusahaan otomotif yang merupakan divisi dari Hyundai Kia Automotive Group dan merupakan produsen mobil terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 oleh Chung Ju-young dan bermarkas di Yangjae-dong, Seocho-gu, dan Seoul. Perusahaan otomotif ini berkembang di Korea Selatan dan sanggup menembus pasar internasional yang sebelumnya dikuasai oleh pabrikan otomotif Jepang. Hyundai berarti zaman sekarang dalam bahasa Korea. Hyundai mempunyai 6 pusat pengembangan di seluruh dunia, yaitu di Korea ada 3, Jerman, Jepang, dan di India. Sebagai tambahan, Hyundai mempunyai satu pusat desain di California, Amerika Serikat, yang khusus ditujukan untuk pengembangan desain mobil Hyundai di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya lagi, Hyundai Genesis adalah mobil mewah full size yang pertama kali diluncurkan di New York International Auto Show 2007. Hyundai has introduced the physical worldwide, known internally as the E-High model, and marketed the Genesis as a premium sport sedan. Saat ini, Genesis tidak dijual di Eropa. Versi Coupe yang berbasis platform E-High diluncurkan pada ajang New York International Auto Show 2008. Chairman dan CEO Hyundai, Chung Mong-koo, menyatakan bahwa Hyundai Genesis adalah usaha Hyundai untuk masuk arena yang dikuasai merek-merek mewah Eropa. Menurut wakil chairman Hyundai, Kim Dong-jin, nama Genesis adalah sebuah tanda bahwa kendaraan ini adalah kendaraan mewah pertama yang diperkenalkan perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita bakal bahas teknologi terbaru. Yang pertama kita bakal bahas mesinnya. Jadi, Genesis mempunyai banyak variasi mesin. Contohnya 2200 cc diesel, 3300 GDI, 3800 cc GDI, dan 3300 cc twin turbo. Dan yang ada di Indonesia itu merupakan tipe Lambda 2 GDI dengan jumlah silinder 6 dengan teknologi DOHC. Kapasitas mesin 3778 cc dengan tenaga maksimum 311 HP atau setara dengan 315 PSI pada RPM 6000 dan torsi maksimum 397 Nm pada RPM 5000. Jadi Genesis merupakan jenis mesin penggerak roda belakang yang dihubungkan dengan menggunakan transmisi otomatis 8 percepatan. Dan ada 2 mode berkendara, yaitu Eco dan Sport. Selanjutnya kita bakal bahas eksteriornya. 4 sensor parkir di depan, 1 kamera di bawah emblem, lampu full LED, profil lekukan atas yang halus memberi kesan cute banget. Garis bodi dari lampu depan yang nyambung sampai lampu belakang terlihat tegas banget. List metalik di bagian jendela, otomatis spion, kamera di spion, dan 4 sensor parkir serta kamera di belakang. Yang ketiga, suspensi depan dan belakang multi-link dengan damper high performance damper. Yang
yang keempat, interior sangat refined. Pintu yang lebih berat dari para pesaingnya, dashboard dengan penggunaan barang yang lebih mewah, soft touch, leather fit, panel kayu glossy, list metal panjang. Jadi emang pemilihan produknya benar-benar yang sangat berkualitas. Selanjutnya jendela bakalan memelan atau jendela bakalan memelan saat mau mencapai bawah biar nggak ada bunyi deg, atau akan memelan juga pas udah mau sampai atas. Bener-bener sesuatu yang di luar ekspektasi dari pabrikan Korea. Selanjutnya shifternya udah elektronik dan di masing-masing sisi dikasih gantungan jas berbahan metal. Wow. Yang kelima, mekanisme vakum pintu memori setir otomatis. Jadi yang dimaksud memori setir otomatis itu, pas kita masuk, kursi akan otomatis maju dan setir akan otomatis turun. Begitu juga pas kita udah selesai berkendara, kursi bakal otomatis ke belakang dan setir akan otomatis naik ke atas. Selanjutnya seat beltnya bisa naik turun ya. Yang keenam, banyak tombol kontrol. Ada penutup kaca manual di bagian jendela dan otomatis di bagian belakang supaya nggak silau ya. Nah, bisa dilihat di gambar, tombol kontrolnya itu banyak banget gitu. Jadi emang bener-bener nandain kalau dia tuh mobil mewah karena fiturnya banyak, jadi tombolnya pun juga banyak. Selanjutnya bagasi otomatis. Di dalamnya ada 2 lampu LED, di bawahnya ada toolkit dan di bawahnya lagi ada ban serep. Dilengkapi dengan tombol buat nutup bagasinya. Ada 2 tombol, yang satu buat nutup aja dan yang satunya lagi setelah nutup itu bakal ngunci semua pintu. Selanjutnya fitur luar biasa banyak. Nah, yang pertama ada soft closing door kayak yang udah dibahas di sebelumnya tadi. Soft closing door itu bisa disebut juga vakum pintu. Jadi kita nggak perlu tutup pintu kenceng-kenceng karena nanti bakalan kesedot sendiri. Nah, yang kedua ada penghangat jok depan dan belakang serta pendingin jok depan dan belakang. Yang ketiga kamera 360 derajat yang memanfaatkan 4 kamera di sekitar mobil. Nah, kameranya ini versi high quality, jadi beda banget sama mobil-mobil Hyundai sebelumnya. Nah, yang selanjutnya pengaturan setir elektrik, pengaturan jok belakang elektrik, wireless charger, sound system dengan 17 speaker dan smart ventilation ala-ala mobil Eropa. Selanjutnya safety-nya juga nggak kalah karena mobil Genesis ini 4 rodanya udah cakram dengan sistem remnya itu ABS, ABD, ABI, DSC, dan TSC. Dan total airbag-nya tuh ada 9. Bisa dilihat di gambar. Bener-bener safety banget kan. Sampai di jendelanya pun ada airbag-nya gitu. Selanjutnya, perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya. Sebenarnya teknologi yang dibuat di atas bisa lebih banyak lagi karena menggunakan sistem pre-order, jadi bisa minta spek sesuai keinginan kita. Tapi yang sesuai dengan pasar global dan yang sesuai dengan budget kita. Perbedaan dari teknologi sebelumnya. Karena Genesis diadaptasi dari Hyundai Dynasty, tentu saja teknologinya sangat berbeda. Karena pada Hyundai Dynasty teknologinya antara lain suspensi yang bisa dikontrol secara elektronik, kontrol dual kalimat, serta bangku elektronik depan dan belakang. Tentu saja Genesis sudah lebih maju teknologinya dan yang pasti udah lebih mewah lagi dong. Nah, bisa dilihat perbedaan antara kedua jenis kendaraan mewah ini. Dari desain udah pasti jelas berbeda ya. Meskipun Genesis diadaptasi dari Hyundai Dynasty, tapi sudah banyak berubah dan lebih banyak teknologi yang sudah diperbarui. Bisa dilihat kedua gambarnya.
Jadi menurut saya, meskipun di Indonesia produk ini tidak sefamiliar produk dari BMW maupun Mercedes, tetapi produk dari Korea ini tidak kalah hebat dan mewah dari Mercy atau yang lainnya. Fitur dan teknologinya sangat mewah sehingga kita bisa menikmati setiap perjalanan. Produk Genesis mungkin akan menjadi pesaing yang hebat dalam dunia mobil mewah. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa like serta subscribe, tekan tombol merah serta hidupkan loncengnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.